Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Puji Saputra. Nomor absen saya nomor 15. Saya dari kelas 10 DKV 2. Di sini saya berkelompok di kelompok break. Di sini saya ingin mempresentasikan beberapa penyimpanan di Android dan di komputer. Penyimpanan komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Jenis penyimpanan komputer ada HDD atau hard disk drive. HDD adalah perangkat penyimpanan magnetis yang telah diciptakan sejak tahun 1950-an, meskipun kemudian berkembang pesat seiring waktu dan HDD digunakan untuk perekam TV, server, dan penyimpanan laptop atau PC. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Jenis eksternal ada 3, yaitu flash disk, HDD, dan SSD. Kita mulai dari flash disk. Flash disk bentuknya memang kecil, tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran, mulai dari 512 MB, 2 GB, hingga yang terbaru yakni hingga 1 tera atau 1020 GB. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika flash disk menjadi media penyimpanan favorit sampai sekarang. Yang kedua, ada HDD. HDD ada 2 jenis, yaitu HDD internal dan HDD eksternal. HDD internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM, sedangkan HDD eksternal bisa dibawa kemanapun layaknya flash disk. Kapasitas HDD lebih besar, yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan sebagainya. Yang ketiga ada SSD atau Solid State Drive. SSD dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Oleh karena itu, kelebihan tersebut, SSD kerap digunakan sebagai alternatif ROM dalam menjalankan sebuah sistem bersama RAM. Yang keempat, ada compact disk atau CD. CD berbentuk seperti cakram oktav yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada CD-ROM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-ROM hanya bisa digunakan untuk satu kali burn data, tidak seperti CD-RW yang proses burn-nya dapat dilakukan berulang-ulang kali. Kelima, ada DVD. Sama-sama bentuknya cakram, tapi apa yang membedakan CD dengan DVD? DVD pada dasarnya merupakan pengembangan dari CD dengan kapasitas lebih besar, serta mampu menghasilkan video berkualitas tinggi. Kita membahas di penyimpanan Android. Penyimpanan Android menggunakan sistem file yang serupa dengan sistem file berbasis disk pada platform lain. Sistem ini menyediakan beberapa opsi bagi Anda untuk menyimpan data aplikasi. Ada 4. Yang pertama, penyimpanan khusus aplikasi. 2. Penyimpanan bersama. 3. Preferensi. 4. Database. Jenis penyimpanan Android. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor yang berada di Android. Jenis penyimpanan Android juga dibagi menjadi 2, yaitu ROM dan RAM. Kita bahas dari mulai RAM. Apa itu RAM? RAM itu adalah Random Access Memory. RAM menyimpan data aktivitas dan software yang sedang berjalan di perangkat.
Contohnya, ada yang sedang mendesain gambar di software ilustrasi pada Android. Data yang sedang dikerjakan itu disimpan sementara di RAM. Kita membahas di yang nomor 2, ada ROM. ROM itu read only memory. Pengguna smartphone kerap menyebut ROM ini sebagai memori internal. ROM pada komputer berbentuk chip memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. Berbeda dengan RAM, data dalam ROM bersifat permanen meski tidak memperoleh daya dari perangkat. Perbedaan SSD dan HDD. Perbedaan SSD dan HDD dari aspek kerja. Perbedaan SSD dan HDD yang paling mencolok adalah dari cara memproses datanya. Jika HDD menggunakan piringan cakram, SSD menggunakan chip atau flash memory. Oleh karena itu, HDD memproses data dengan sistem mekanik, sedangkan SSD memproses dengan sistem digital. Kedua, perbedaan SSD dan HDD dari aspek kecepatan proses data menggunakan chip memori. Pemrosesan data dalam SSD tidak memerlukan part untuk bergerak, artinya data diproses tanpa ada jeda. Hal itu membuat SSD memiliki performa baca dan tulis data yang 25 hingga 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan HDD. Yang ketiga, perbedaan SSD dan HDD dari aspek ketahanan komponen. SSD menggunakan flash memory atau chip untuk menyimpan data. Jadi, bisa dikatakan SSD ini memiliki komponen bergerak seperti piringan cakram pada HDD. Keempat, perbedaan SSD dan HDD dari aspek konsumsi energi. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa chip yang digunakan SSD membuat SSD tidak perlu operasi mekanik. Artinya, pemrosesan data tidak membutuhkan banyak daya listrik. Perbedaan SSD yang selanjutnya nomor 5. Di nomor 5 ini perbedaan kapasitas SSD dan HDD. SSD memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD. Umumnya, komputer yang menggunakan SSD memiliki kapasitas hingga 128 hingga 200. Nah, kapasitas itu bisa di-upgrade ketika misal memori SSD bawaan Anda mulai penuh. Anda bisa menambahkan memori, akan tetapi ada tambahan harga yang perlu Anda tanggung. Keenam, batas usia HDD versus SSD. SSD memiliki batas umur. Setiap kali Anda menulis ulang data di SSD akan mengalami penurunan kualitas. Kualitas ini diukur dengan satuan bernama terabytes written atau TBW. Ketujuh, kenyamanan HDD versus SSD. SSD memproses data dengan sistem digital. Jadi, saat laptop atau komputer berjalan mengolah data, tidak ada suara berisik dari komputer. Kedelapan, harga HDD versus SSD. SSD memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan HDD. Dengan kisaran harga 600.000, Anda baru mendapatkan SSD dengan kapasitas 256 GB saja. Dengan kisaran yang harga yang sama, Anda bisa mendapatkan HDD dengan kapasitas 1 TB atau 1024 GB. Kekurangan dan kelebihan hard disk eksternal. Kelebihan hard disk eksternal: 1. Dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan dengan praktis. Kedua, kapasitas cenderung besar sehingga dapat digunakan untuk menyimpan jenis file apapun. Jika kekurangan hard disk eksternal adalah: 1. Harga relatif lebih murah. Harga relatif lebih mahal. 2. Sangat rentan terhadap virus. 3. Lebih mudah rusak. 4. Lebih cepat panas. 5. Lebih lambat mengolah
mengelola data dibandingkan harddisk internal. Nah, kekurangan dan kelebihan harddisk internal. Kelebihan harddisk internal adalah: 1. Harganya cenderung murah. Pasalnya, harddisk internal sudah menyatu dengan komputer atau laptop saat pertama kali pembelian laptop kalian. Kedua, laptop cepat mengolah data dibandingkan dengan harddisk eksternal. 3. Tidak mudah rusak. 4. Lebih tahan terhadap virus atau malware. Jika kekurangan harddisk eksternal ada 2, yaitu 1. Tidak dapat dibawa kemana-mana, sebab harddisk internal harus tetap menyatu dengan komputer maupun laptop kalian. 2. Kapasitasnya cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan harddisk eksternal. Cukup sekian presentasi saya mengenai penyimpanan pada komputer dan di Android. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.